Oke, halo selamat, siang semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Wah, sudah cukup banyak juga ya yang sudah hadir join sama kita di Talks kali ini. Oke, ya seperti yang ditulis sama Mas Demas ya, sambil, kita menunggu pembukaan mungkin, bagi Bapak Ibu yang sudah join, bisa sambil absen dulu ya, memperkenalkan diri, namanya siapa dan dari perusahaan mana di kolom chat agar kita bisa saling mengenal, memperluas koneksi itu bagus tuh kan. Oke, selamat sore ya semuanya, terima kasih sudah bergabung di Talks kita kali ini. Perkenalkan nama saya Iqbal, saya salah satu, bagian dari Jobstreet ya, dan kalau misalnya ada yang tanya, Talks itu apa sih? Oke, Talks itu adalah bagian dari Sigmax ya, sebuah platform bertukar insight, wawasan, dan pengetahuan untuk profesional muda ya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Talks, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa rajin-rajin nih untuk pantengin media sosialnya Jobstreet di berbagai platform kita. Wah, kayaknya eksis di semua sosial media ya. Nah, Bapak Ibu, kali ini ya Talks kita kali ini itu spesial banget. Enggak hanya karena ini Talks di bulan Ramadan ya, tapi kita sudah kedatangan tamu kita, pembicara kita kali ini, Mas Riki. Selamat sore Mas Riki. Sore Mas Iqbal, sore teman-teman Oke. sekalian, teman-teman Siktoks, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat di bulan puasa ini ya. Memang spesial banget ya Mas Iqbal ya, Wah, acara hari ini kita sangat. ya. Karena kedatangan Mas Riki. Enggak lah, Oke. enggak lah. I mean, saya sangat appreciate banget ya acara-acara diskusi seperti ini karena buat saya ini benar-benar nambah insight, juga berbagi pengalaman yang pasti dibutuhkan banget sih sama teman-teman. Dan juga saya juga bisa belajar dari teman-teman juga seperti itu. Ya, saling. Kita saling bertukar insight. Oke, siapa sih Mas Riki ini? Ya, Mas Riki, mungkin saya perkenalkan sedikit aja gitu ya. Mas Riki adalah Chief Revenue Officer-nya Happy Five. Nah, Happy Five itu apa? Nanti Mas Riki lah ya yang paling kompeten untuk menjelaskan ya. Atau mungkin nanti bisa Mas Riki ceritakan sedikit tentang perjalanan karirnya. Nah, tapi sebelum mengarah ke situ ya, kita mau ingetin lagi sedikit tentang eh, ground rules-nya ya. Ground rules kita ya, semua audio akan di-mute kecuali presenter. Nah, gimana nih kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semuanya mau tanya? Nah, Bapak Ibu silahkan klik tombol Q&A. Kalau misalnya di tengah-tengah presentasinya Mas Riki, Bapak Ibu teman-teman semuanya ada, wah kok ada yang mengganjal nih di hati nih, pengen nanya gitu ya. Silahkan langsung klik tombol Q&A dan ketik pertanyaannya daripada nanti ditunggu-tunggu keburu lupa gitu ya. Silahkan langsung klik aja, diketik pertanyaannya apa, nanti kita akan respon, kita akan jawab itu di akhir sesi, di saat sesi Q&A. Nah, itu aja. Terus saya mau mengingatkan juga nanti at the end of show tuh ada form yang survei gitu ya yang bisa Bapak Ibu tulis agar bisa juga membuat kita jadi makin lebih oke gitu ya mengadakan Talks kita di bulan-bulan berikutnya. Dan agenda kita kali ini apa aja sih? Ya oke. Agendanya Mas Demas. Agenda kita kali ini itu presentasi of course dari Mas Riki selaku Chief Revenue Officer-nya Happy Five tentang apa? Ini menarik banget. Engage and empower. Ya. Gimana bisa keeping your star talent ya, in a good hand. Soalnya kenapa nih? Ini biasanya ya dalam pengalamannya saya bulan puasa menjelang dapat THR itu banyak juga nih star talent saya kita yang udah siap-siap mengajukan surat resign nih Mas Riki nih. Nah, Betul kita akan banget. Ini bahas musim nih. transfer nih Nah, kalau sepak bola ya teman-teman ngikutin musim Liga. transfer yang Ini kita juga takutnya deg-degan itu ya. habis terima THR nih musim transfer kan. Ada yang pergi dan tapi juga ada yang datang, Mas. Dan Oh saya iya. harap dapat best talent-nya teman-teman Job Oh, Street kan. jelas. Bisa Betul, dapat betul, betul. great talents. Jadi juga justru kita harus berpikir gimana kita mempertahankan yang sudah kita punya nih. Nah, Dan kita make sure itu our dia. star talent juga bisa tetap kita jaga, bahkan mereka juga bisa jadi empower buat jadi apa nyebutnya bisa jadi good influence supaya juga bisa jaga teman-teman yang lainnya kan gitu kan tujuannya. Iya, tuh. Spill-nya aja udah keren. Gimana diskusi kita nanti gitu ya. Kita Semoga akan ya, mulai semoga.
Nah, kita akan mulai sesaat lagi ya. Mungkin bisa langsung aja Mas Riki sembari Siap, memperkenalkan, diri dan Happy Five, terus kemudian langsung ke siap. materinya. Silakan Oke. Mas Thank Riki. you. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang menurut saya sangat berharga banget ya di bulan Ramadan ini, ngabuburitnya bergizi banget nih. Jadi thank you buat teman-teman dari yang memastikan semua ini hadir, Mas Iqbal, Dimas dan semua teman-teman. Mungkin aku langsung aja ya, karena menghormati waktu teman-teman yang pasti juga terbatas dan juga energi yang juga harus kita kelola dengan baik di masa-masa seperti ini. Mungkin aku mau langsung share kontenku aja di sini. Aku pengen tahu apakah slide sudah terlihat dengan baik oleh teman-teman sekalian, Mas Iqbal? Sudah sih Apakah sudah Mas terlihat? Riki. Oke. Ya, sudah. Kalau aku ganti, apakah sudah terlihat? Sekarang ada ganti slide-nya. Yes, gambar kerennya Oke. Mas Riki. Terima kasih. Ini juga setelah pemerintahan berulang-ulang ya. Jadi maksudku adalah sebentar. Doni. Sorry. Jadi maksudku tadi ada sedikit gangguan. Jadi teman-teman, kenalin, aku Lucky Setiawan, aku adalah CRO dari Happy Five, satu kehormatan saya di sini sama-sama sekalian. Aku memulai perjalanan karirku kira-kira 18 tahun lalu di IBM sebagai seorang sales, sebagai client account manager. Lalu ketemu temanku namanya Doni, aku belajar HR di namanya Daya Dimensi Indonesia atau Daya 5 sekarang. Dan terus along the way, sangat passionate di HR, di people, tentang engagement, tentang empowerment. Sampai sekarang saya punya role sebagai CRO atau Chief Revenue dari Happy Five. Nah, jadi dalam beberapa waktu ke depan saya akan share tentang what we learn, tentang apa itu engagement dan apa itu empowerment, dan bagaimana itu bisa dimudahkan buat teman-teman yang ngelola star talent-nya. Nah, tadi Mas Iqbal udah cerita nih, kita nih biasanya habis terima THR suka ada yang namanya perpindahan pemain kali ya kalau kita pakai bahasa sepak bola ya. Ada yang resign dan juga mungkin ada yang join. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa keep in that star talent itu, kita bisa tetap jaga engagement-nya, tapi juga bukan hanya engagement, tapi juga bisa di-empower mereka untuk mereka bisa perform dengan lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya Happy Five itu apa sih? Apa sih yang kami kerjakan? Kita mulai dari filosofi nama dulu. Founder kami, Doni Priliandi, itu punya visi bahwa Happy Five artinya Happy Five Working Days. Jadi dulu punya visi bahwa Senin sampai Jumat itu kita kalau kerja tuh harus happy. Kenapa? Karena dua hal yang terjadi dan ini kita bantu di klien-klien kami. Yang pertama, mereka bisa engage dengan company values, culture, bisa engage dan bahkan bisa menjadi aku nyebutnya apa ya, influence baik di kantornya. Tapi juga berikutnya mereka juga bisa empower, mereka juga bisa memberikan performance yang baik itu di pekerjaan mereka sehari-hari dan mereka bisa jadi top performer. Nah, itu yang kami coba bantu di klien-klien kami. Dan bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah dalam perjalanan kami sejak beberapa tahun lalu, kami PT Indonesia untuk Dunia itu sudah dipercaya oleh banyak klien. Mau itu dari teman-teman teknologi dan startup, mau itu dari teman-teman financial, satu kantor besar kami adalah misalnya kayak BCA, lalu juga teman-teman tiket.com, lalu juga teman-teman dari financial, FMCG, itu banyak sekali mempercayakan proses tentang engagement dan empowerment itu ke Happy Five. Nah, jadi izinkan saya beberapa waktu ke depan, aku bercerita apa yang menjadi yang kami pelajari, dan semoga ini juga bisa menjadi insight buat teman-teman sekalian, dan bisa membantu teman-teman sekalian dalam role-nya masing-masing dalam menjaga starter yang teman-teman kelola sekarang. Nah, mungkin seperti teman-teman tahu bahwa ada dua bagian nih dalam sharing saya hari ini. Yang pertama tentang ngebahas tentang engagement, yang kedua adalah ngebahas tentang bagaimana empowerment-nya. Karena menurut saya itu dua bagian yang punya specific deep and specific insight yang harus saya pisahkan dalam proses ini. Nah, mungkin sekarang kita ngebahas engagement ya. Orang sering banget, kalau menurut pengalaman aku sejak kerja tahun 2005, ngebahas engagement itu banyak banget mitosnya nih, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi aku mau ngebahas tentang 3 hal yang paling ya, yang paling dibahas tentang namanya engagement. Nah, mungkin baik lagi, aku sangat open buat question and answer, aku sangat open buat kita diskusi, kalau ada yang setuju nggak setuju, karena justru kita bisa memperkaya diskusi kita. Nah, jadi 3 mitos tentang engagement. Yang pertama adalah engagement itu selalu dibahas dengan event. Jadi misalnya supaya meningkatkan engagement, kita harus bikin event A, event B, event C. Nah, dari pandemi kemarin kita belajar bahwa event bahkan harus berhenti, tapi bagaimana mempertahankan engagement. Dan kita belajar bahwa engagement itu ternyata bukan event 1 hari, 2 hari, berapa jam. Engagement itu adalah proses di mana 24 jam, bahkan 7 hari seminggu itu sebuah event yang terus-menerus terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa satu event itu buat build engagement.
Every day at the office itu 24 jam sehari atau 7 jam seminggu itu adalah bisa terjadi suatu proses engagement yang bisa kita jaga untuk star talent kita. Itu mitos pertama. Mitos kedua adalah orang sering bahas engagement tentang fasilitas kantor yang kece, kantor yang keren, ada fasilitas, misalnya ada permainan, ada snack yang free flow and everything. Nah, ternyata kita nggak ngomong engagement itu dibangun dengan sesuatu yang sifatnya benda. Engagement itu adalah purely human interaction. Jadi interaksi manusia. Jadi jangan heran ada company mungkin yang nggak punya fasilitas keren beberapa company lain, tapi bisa engagementnya tinggi. Dan sebaliknya, ada company mungkin yang fasilitasnya mungkin bagus banget, tapi kok engagementnya nggak sesuai apa yang di-expect. Jadi purely engagement itu tentang human interaction. Nah, berikutnya, ini satu hal juga sangat menarik sebetulnya. Orang sering bilang bahwa the darling untuk proses untuk mengetahui engagement adalah namanya engagement survey. Nah, yang saya mau kasih perspektif adalah engagement survey itu sebuah snapshot ya. Kayak contoh misalnya kita coba ngukur kemacetan Jakarta tapi pada saat nanti libur Idul Fitri. Nah, menurut saya kan berarti survei jadi nggak relevan ya, karena kita survei pas lagi situasi nggak sesuai pada sehari-harinya gitu loh. Banyak banget aku perhatiin orang bikin engagement survey itu misalnya pas baru ada kenaikan gaji, baru ada suatu achievement yang baru bagi bonus. Nah, jadi engagement itu nggak bisa cuma di measure by survei saja. Tapi adakah sebuah story yang terjadi di company tersebut yang diproses sehingga orang bisa tahu bahwa untuk bisa mengengage star talent itu, jadi nggak cuma lewat survei. Survei salah satunya, saya setuju, tapi bisa juga story yang terjadi sehari-hari dalam proses dikerjakan di company tersebut. Nah, jadi kalau yang aku belajar di Happy Five itu, kita punya model namanya 4C untuk employee engagement. Yaitu dari pondasi semuanya adalah connect. Bisa nggak kita connect sama semua employee kita? Itu dulu, fondasi terutama. Nah, setelah kita bisa connect, 3C sisanya untuk bisa melakukan engagement adalah pertama care atau caring. Karena engagement is about caring. Employee ingin merasa bahwa di taking care. Yang kedua, contribute. Employee nggak cuma pengen contribute dalam sisi kinerja, performa, KPI, dan target dia, tapi dia juga pengen contribute atau bekerja memberikan kontribusi di apa yang dia bisa bantu di company secara kultur, secara values. Dan yang paling penting, yang sangat impact-nya juga gede banget, adalah championing. Jadi bagaimana kita bisa men-championing employee-employee menunjukkan value-value keren, sehingga membuat dia menjadi semakin engage sama company-nya atau sama kita. Nah, aku akan jelasin satu persatu dulu ya, teman-teman ya, tentang 4C ini. Connect, care, contribute, dan championing. Nah, kalau connect, saya sering banget dapat cerita nih kalau teman-teman klien saya pas lagi ngobrol. Kenapa ya? Saya tuh kalau misalnya mau bikin engagement, saya pakai email untuk berkomunikasi. Karena kalau WhatsApp tuh kayaknya riuh ya, karena baik lagi kan WhatsApp itu kan like so heavily dengan banyak banget informasi. Jangan lupa kan teman-teman ada grup WhatsApp keluarga kan. Nah, jadi connect itu kena dan banyak banget yang masih rely sama email. Nah, ternyata yang menariknya email itu nggak didesain buat ngebangun engagement. Email itu didesain buat kita ngomongin kerjaan per se. Karena email itu tertulis dan kita nggak bisa tahu banyak atau bisa banyak salah asumsi dari tulisan tersebut. Makanya sebenarnya secara statistik dibilang bahwa 60% sampai 66% itu email orang buka email. Maksudnya adalah kalau teman-teman punya 100 email, yang teman-teman buka biasanya di hari tersebut email itu sampai, teman-teman yang buka 2/3-nya. Sehingga sangat mungkin sepertiganya nggak kebuka, yang sangat mungkin itu juga pesan-pesan engagement yang mau kita sampaikan dari sebagai company. Nah, jadi email itu jadi nggak didesain buat engagement. Sebetulnya yang didesain buat engagement adalah sesuatu yang teman pakai sehari-hari. Smartphone atau kita nyebutnya apps atau aplikasi. Teman-teman pasti punya nih sosial media. Dan teman-teman pasti tahu lah ya kenapa benda ini jadi benda paling penting sekarang. Coba, pasti teman-teman punya power bank. Yang kedua, teman-teman pasti kalau ke kafe udah nggak nyari kopinya dulu. Pasti nyari password wifi, kalau nggak nyari tempat yang ada colokannya. Dan yang ketiga, coba deh, kalau antara dompet teman-teman ketinggalan sama HP teman-teman ketinggalan, mana yang lebih pusing? Pasti lebih pusing tinggal HP kan. Nah, sama. Jadi the key to engagement atau the key connect as a foundation adalah kita bisa nggak connect sama semua orang melalui benda yang paling penting buat semua orang, yaitu mobile phone, yaitu melalui apps. Nah, ini sebetulnya coba dibangun sama teman-teman Happy Five tentang gimana membangun engagement. Nah, jadi setelah kita ngebahas bahwa ngebangun engagement itu melalui platform yang mobile, yang semua orang bisa reach kapan aja, kita baru ngebahas tentang 3C berikutnya. Itu tentang care, tentang contribute, dan tentang championing. Dimana kalau care itu sebetulnya ngebahas tentang yang namanya interaksi itu di tangan kita. Jadi di Happy Five itu kita nge-develop suatu proses namanya Happy Five Culture atau suatu apps namanya Happy Five Culture
di mana kita coba punya rumus namanya caring itu adalah quality of impact dikali quality of interactions. Jadi bayangkan teman-teman misalnya punya sosial media, apakah seperti Instagram atau TikTok. Nah, tapi bayangkan platform tersebut spesifik khusus hanya buat teman-teman di kantor teman-teman saja. Jadi informasi itu hanya di kantor teman-teman. Nah, ini contoh klien saya, minta izin sama dia untuk saya bisa share tentang bagaimana platform tersebut bisa digunakan tentang bagaimana quality of impact of interaction. Jadi sehari-hari teman-teman, ini contoh di klien saya yang lain juga, para C-level itu bisa punya kayak grup-grup atau room-room tentang ngebahas interaksi sehari-hari. Jadi ada mungkin grup sepeda, bisa dari yang model informal, ada juga grup formal tentang para leaders mau berbagi nih, para C-level ini mau berbagi tentang apa yang menjadi pikiran dia, apa yang menjadi insight dia. Nah, dia bisa bagi langsung tanpa memperhitungkan jarak, waktu, C-levelnya mungkin di Jakarta, timnya mungkin ada lagi di Makassar. Itu sudah tidak ada jadi halangan lagi. Jadi benar-benar from top of mind, everybody can care. Si orang C-level bisa care sama teman-temannya atau tim yang ada di daerah, dan sebaliknya. Even seorang yang tidak ada di Jakarta itu pun bisa juga care sama C-levelnya pada ada di Jakarta. Nah, ini kita sebut namanya konsep care. Everybody can care. Dan bahkan menariknya, dalam topik itu kita bisa link value-value ataupun obrolan-obrolan itu nggak hanya ngomongin sifatnya kerjaan aja, teman-teman. Ini contoh misalnya kita bisa ngebahas tentang film, kita bisa ngebahas tentang musik, dan situ kita bisa langsung ngebahas tentang interaksi-interaksi kayak, oh ternyata seru nih, kita jadi nggak ada batasan yang terlalu, apa aku nyebutnya, terlalu struktural, karena kita ngebahas value yang minat yang sama, tentang movie, tentang musik. Nah, ini disebut namanya engagement dalam konteks care. Jadi orang bisa peduli sama orang lain melalui topik-topik yang bisa dibahas seperti itu. Tapi buat teman-teman HR terutama, kita bisa punya data nih. Kita bisa tahu, dan kita bisa gunakan ini sebagai single source of truth. Jadi kalau teman-teman mau kasih informasi ke klien-klien saya, itu sudah menggunakan platform ini. Tinggal menyampaikan, orang bisa baca postnya paling kapan engage di hari apa. Bahkan saya contohnya ada informasi dari HR terkait waktu itu masih masa pandemi. Orang bisa tahu tuh siapa yang udah baca, siapa yang belum baca. Dan bahkan sama seperti misalnya kita udah tahu siapa yang belum terima dan udah terima, di sistem ini kita bisa tahu siapa yang orang udah baca, siapa yang belum baca, dan kita bisa kirim lagi spesifik ke orang yang belum baca. Jadi benar-benar kita punya suatu konsep atau suatu taking care itu every individual can be touched, every individual can be taking care. Nah, ini yang saya bilang namanya konsep care yang kita coba lakukan dengan konsep dalam engagement tersebut. Nah, itu tentang care. Nah, C kedua teman-teman dalam konteks engagement adalah contribute. Sebetulnya orang itu merasa dihargai sekali atau kita bisa bangun engagement kalau dia merasa didengarkan. Benar ya? Listening, itu ada satu quote dari mentor saya mau quote hari ini. Listening is a lesson that will always last. Mau teman-teman punya skill apapun, semumpuni apapun, tapi kalau nggak bisa listen, pasti juga akan punya tantangan dalam proses journey di karirnya. Nah, sama. Kalau kita mau meningkatkan engagement kita di internal kita, terutama star talents kita, yang tentunya pasti mereka punya energi, punya drive, punya ide-ide keren, itu justru jangan dikekep. Justru kita harus dengar mereka tuh maunya apa, dan itu yang kita harus dengarkan gitu. Nah, contoh misalnya gini, ini by the way, this picture adalah picture keluarga saya, ini istri saya dan ini anak-anak saya. Saya bersyukur diberkahi 2 anak yang keren ya. Nah, jadi contoh misalnya gini, holiday, misalnya liburan lah, misalnya contoh, paling gampang liburan. Saya selalu misalnya contoh punya usus sebagai kepala keluarga, liburannya harus ke A. Nah, sementara anak-anak saya atau istri saya punya aspirasi ke B. Nah, contoh yang disengage adalah kalau saya selalu memaksakan ke A, dan saya tidak mendengarkan alasan anak-anak saya atau istri saya mau liburan ke tempat lain karena saya sebagai kepala keluarga. Nah, kita coba cek, sering kejadian nggak nih di perusahaan-perusahaan kita atau di tempat-tempat kita bekerja. Kita punya ide, kita punya usul, tapi karena kita tidak merasa didengarkan, jadi kita disengage. Kita jadi merasa bahwa ya udahlah, terserah aja gitu. Nah, kata terserah aja sebenarnya itu yang bahaya tuh. Karena yang saya belajar, all star talents itu pasti pengen contribute. Mereka pengen melakukan sesuatu untuk company-nya lebih lagi, bukan hanya kerjaan. Jadi kita harus siapin sesuatu proses untuk mereka bisa contribute. Nah, tapi tantangannya kan, bayangin ya kalau teman-teman punya 100 employee, semua pengen menyampaikan idenya. Pusing ya kalau kita nggak punya suatu proses atau sistem. Nah, jadi teman-teman adalah gimana caranya kita bisa melakukan ini dengan art to be heard. Jadi engagement itu tentang bagaimana kita bisa didengarkan. Nah,
Karena pada akhirnya kalau kita nggak punya proses atau platform untuk mendengarkan mereka, mereka akhirnya berhenti untuk ngomong. Mereka akhirnya berhenti untuk peduli, dan ini yang kita takutkan terjadi. Star talent kita akan meninggalkan kita. Jadi teman-teman, penting untuk mendengarkan mereka dan biarkan mereka berkontribusi. Nah, di platform yang kita bangun bersama-sama di Pivot itu kita bisa contribute. Jadi teman-teman tuh bisa menyampaikan ide. Contoh di beberapa klien kami, misalnya kita bisa namanya happiness tracker. Kita bisa track apakah employee itu happy apa enggak, kita bisa bikin survei yang sifatnya daily. Hey guys, how are you? Nanti akan tunjukkan proses seperti apa. Atau kita bisa collecting ideas of innovation. Guys, kita punya kendala nih, kita punya masalah ini spesifik. Menurut lo gimana cara nyelesainnya? Ataupun confirming ideas atau plan. Guys, gue tuh punya ide begini nih. Gimana menurut pendapat lo? Terus kita bikin survei melalui mobile dan mereka bisa jawab dan respon. Atau kita asking for support. Guys, gue tuh lagi perlu ada yang proposal ini atau ada yang kenalan sama orang ini enggak? Dan kita bicara dua asking for support. Bahkan di beberapa spesifik klien saya itu mereka bisa dipakai buat checking for training. Udah di training nih, tentu kita pengen tahu dong orang itu udah nangkep atau nggak nangkep kan dengan ditanya ya. Nah, kita bisa melakukan proses namanya checking for training dalam proses survei itu. Jadi teman-teman, kita baik lagi kalau tadi care itu kita bisa bikin connection dengan bisa membahas segala topik, contribute inilah kita punya suatu proses di mana kita mendengarkan atau kita bisa bertanya balik kepada audience ataupun kepada employee star kita. Nah, ini contoh nih happiness matter yang kita juga bikin sebetulnya yang membuat teman-teman klien kita kalau misalnya mereka lagi happy, nggak happy, sedih, mereka bisa isi. Aku happy kenapa? Alasannya apa? Nah, orang pikir, mungkin ada yang berpikir bahwa emang ada orang yang mau ngisi. Menariknya teman-teman dari data yang pernah dapatkan, bisa loh orang mengisi seperti ini. Nah, jadi menarik ya kita bisa tahu ada cerita apa yang terjadi di tim kita. Berapa yang happy, berapa yang calm. Oh, ada yang stres. Ternyata stres itu karena lagi audit atau lagi project schedule lagi riuh. Nah, yang kita lakukan apa untuk menjaga engagement itu? Kita puk-puk, kita kasih semangat, fighting, cayo untuk mereka teman-teman yang stres. Tapi ada yang sedih pas kita cek, waduh, dia lagi sakit, jadi lagi diopname. Nah, jadi kita juga bisa pakai proses ini untuk kita bisa langsung engage dengan mereka kayak, lu lagi opname ya, apa yang bisa kita bantu nih? Nah, ini membuat star talent itu merasa di taking care. Karena setiap mereka menyampaikan sesuatu, itu ada respon dari manajemen atau dari timnya. Dan yang terakhir, saya mencoba untuk memastikan bahwa materi saya dalam waktu 1 jam, kita sehingga bisa lebih banyak bertanya jawab. Championing. Jadi ini menarik banget nih. Star talents itu tahu kalau mereka adalah orang yang hebat dan spesial. Dan yang paling penting adalah ini dari source-nya adalah great place to work. Employees who don't feel recognized also struggle to describe what makes their workplace great. Jadi kalau kita punya employee yang keren, di tempat kerja yang keren, tapi kalau tidak di-recognize, maka dia juga akan struggle untuk bercerita apa yang membuat tempat kerja dia jadi bagus. Ini yang ngomong bukan saya ya, ini Great Place to Work. Jadi penting banget ada namanya recognition atau kita men-championing employee kita. Dan berikutnya, employee recognition itu teman-teman adalah sebuah disiplin, ini juga kita belajar dari teman-teman di Google, adalah low cost high impact. Jadi suatu proses yang sifatnya adalah, ini cost recognition ini sebenarnya murah loh, nggak mahal, simple, tapi manfaatnya itu benar-benar high impact buat banyak orang. Saya akan ceritakan lebih lanjut lagi proses ini. Contoh, ini anak saya namanya Zaneta. Dia itu misalnya kalau pulang sekolah, dia taruh sendalnya taruh sepatu di tempat yang baik. Nah, kalau saya melakukan proses recognition, berarti saya akan muji dia. Zaneta, good job girl. Kamu taruh sepatu kamu di tempat yang pada semestinya. Nah, bisa nggak? Saya nggak ngomong karena saya bilang itu kan memang kewajiban dia. Bisa. Tapi dengan saya menyampaikan positive reinforcement itu membuat dia semakin tahu bahwa dia dihargai, tahu bahwa apa yang dia lakukan itu benar, sehingga dia akan melakukan lagi di masa depan. Nah, star talent kita sama teman-teman. Kita harus rajin memberikan positive reinforcement. Nah, positive reinforcement itu saya bilang adalah low cost, tapi juga great impact. Itu bayangan saya kayak namanya MRT. Nah, mungkin MRT itu dari singkatan dari modeling, relevant, timely. Modeling berarti itu kita harus bisa memberikan recognition itu atau apresiasi itu jadi model buat semua orang, menjadi contoh buat semua orang. Relevan itu harus ada hubungan sama konteks kerjaan. Kalau kita memberikan sebuah positive reinforcement atau apresiasi. Contoh, saya memberikan apresiasi karena misalnya Mas Iqbal beliin martabak. Nah, itu beda. Itu nggak ada hubungan sama pekerjaan. Tapi kalau saya memberikan apresiasi ke Mas Iqbal karena Mas Iqbal meetingnya keren banget, presentasi keren banget, itu relevan. Nah, dan berikutnya yang paling penting adalah teman-teman timely.
Sering banget yang terjadi adalah untuk jaga engagement, orang berpikir, ngapain gue puji dia, ngapain gue recognize dia, orang nanti juga pas performance review 6 bulanan kita juga bisa itu kok bisa recognize. Nah teman-teman jangan lupakan, kalau kita dealing sama teman-teman yang lebih muda seperti teman-teman Gen Z, Gen Y, mereka sudah terbiasa dengan model yang namanya instant gratification. Jadi kalau mereka posting sesuatu, mereka pengen dapat resultnya segera kan, mereka pengen dapat apresiasinya segera kan. Nah ini sama, kalau mereka melakukan hal keren, jadi mereka bisa benar-benar diapresiasi saat itu juga. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ada hal keren, jangan coba untuk nanti pas kasih apresiasinya. Tapi bisa juga nanti lakukan pada saat segera mungkin. Nah, karena itu kita perlu untuk melakukan namanya championing. Nah, ini proses yang contoh aku lakukan dengan proses namanya championing. Dan ini kita lakukan juga di klien-klien kita, bahkan di internal Happy Five sendiri. Jadi kita namanya recognition atau public recognition. Contoh dalam konteks story ini adalah seorang namanya Ibu Mel nih. Ibu Melani ini memberikan apresiasi kepada 2 orang, namanya Mbak Vera dan Mbak Mia. Nah, value company-nya namanya committed. Kan teman-teman pasti punya value ya. Nama value-nya committed. Tapi teman-teman perhatiin deh, itu ada story-nya tuh. I know it was very challenging first step to crack your brain, outline bla bla bla. Jadi ada cerita relevansi pekerjaannya. Nah, teman-teman lihat deh, yang terjadi adalah saat Ibu Mel posting ini, semua employee bisa lihat. Yang terjadi pertama, Ibu Mel pasti akan lihat sebagai leaders yang peduli, yang care, dan men-championing orang lain. Yang kedua, Mia dan Vera kan pasti senang banget ya, dipuji, diapresiasi. Pasti mereka akan melakukan lagi itu di masa depan. Yang ketiga, buat teman-teman employee lainnya yang menonton, itu menjadi contoh. Oh ini loh namanya contoh value committed itu yang didemonstrate. Jadi ini bukan cuma jargon-jargon sesuatu yang sifatnya apa ya? Sifatnya hanya sebuah narasi, tapi ini benar-benar sebuah a value in practice yang terjadi teman-teman, ada engagement. Kalau kita ngeliat ada orang yang keren diapresiasi, ada engagement. Dan yang pasti Vera dan Mia sebagai star talent juga pasti akan semakin engage karena dia tahu apa yang mereka kerjakan itu ternyata atasannya Bu Mel lihat dan bahkan ada value-nya yang tercatat gitu loh. Nah, jadi bayangkan kalau teman-teman punya sebuah profile di sistem, setiap employee di kantornya teman-teman itu bisa kelihatan profilnya. Ada yang berapa kasihnya, ada yang berapa yang menerima, ada values apa aja. Jadi kita bisa punya statistiknya. Ini contoh benar-benar kejadian di klienku dan aku sudah minta izin bahwa kita bisa nih, contoh ada 8 value. Terus ternyata value yang paling sering dikasih championing itu adalah 2 value. Go to extra mile sama committed. Nah, tapi mungkin value yang jarang muncul adalah inovatif dan kreatif. Sehingga buat teman-teman di training ataupun di people development terutama, begitu ngeliat value-value ini jarang muncul, oh berarti mungkin next-nya kita bisa nih bikin mengadakan proses-proses yang mengcater value inovasi terkreatif. Sehingga teman-teman di HR, di culture, di engagement punya data. Kita mau tembak value apa nih? Kita mau appreciate value apa nih? Kita mau championing value apa nih? Bukan hanya sebagai sebuah narasi aja, tapi sebuah data bisa kita drive masing-masing seperti itu. Nah, itu tentang engagement. Nah, berikutnya saya akan ngomong tentang empower. Flavornya berbeda dengan engagement. Kalau engagement kita berharap bahwa orang itu merasa di taking care. Orang itu merasa bahwa dia itu bisa menjadi bagian dari company ini gitu loh. Nah, itu namanya engagement. Sehingga dia untuk dia misalnya untuk pindah itu semakin tinggi resistensinya karena dia merasa he or she is belonging here gitu. Nah, empower itu adalah juga salah satu yang kami belajar bahwa ada loh star talents yang mungkin sudah dibantu dengan engagement di company-nya, tapi ternyata tidak dibantu untuk dia bisa memberikan hasil terbaik dari kerjaannya. Ini juga harus menjadi perhatian nih, karena salah satu part of untuk menjaga star talent adalah dia make sure dia bisa memberikan yang terbaik dari KPI, target, OKR yang dia sedang kerjakan. Salah satu statement yang saya pegang adalah statement dari The Great Steve Jobs. Dia bilang begini, it doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Jadi kalau teman-teman punya star talent baru nih, dan saya percaya Jobs bisa memberikan star talent yang terbaik. Nah, jebakannya adalah
Begitu dapat start talent, kita malah ngasih dia, lu harus gini, harus gini. Padahal mereka udah tahu apa yang mereka harus kerjakan. Nah, sehingga kita harus empower mereka untuk mereka itu bisa memberikan pekerjaan yang terbaik, karena banyak ya yang saya perhatikan. Start talent itu merasa puas kalau kerjaan mereka itu create impact di company-nya, create impact di dalam project-nya. Nah, ini kita harus perhatikan juga gimana cara ngebantu mereka empower. Tapi hati-hati dengan dua spektrum ini. Empower itu sering kebablasan nih di dalam dua spektrum. Jadi ibaratnya ada sebuah dua kutub, yaitu kalau spektrum pertama adalah namanya spektrum force. Teman-teman punya start talent, bisa saya lah, anggaplah berandai-andai saya start talent dalam situasi ini. Tapi di force noting ini, dipaksa untuk melakukan segalanya dari atas, nggak pernah dikasih kebebasan. Nah, itu yang terjadi adalah bisa terjadi disengagement. Karena seperti tadi Steve Jobs bilang, orang ini mungkin piawai di bidangnya, tapi karena kita paksa dia untuk melakukan hal yang terus-menerus, sehingga dia nggak mau stay, akhirnya dia pergi. Dan sebaliknya, jangan sampai kebablasan di freedom. Nah, karena dia ibaratnya star talent, kita kasih kebebasan, ternyata karena kita nggak pernah monitor, kita nggak pernah kasih feedback, ternyata dia melenceng ke A, sementara target kita mau ke B. Nah, ini juga menjadi sebuah spektrum yang harus kita hati-hati. Jadi bagaimana proses empower itu nge-balance dua spektrum tersebut dan menjaga start talent itu bisa perform. Nah, prinsip di empower ini, baik lagi untuk memudahkan teman-teman, adalah kita mau make sure bahwa empower itu berarti kita mau make sure start talent kita ini bisa taking care of the business dengan baik dan tenang. Jadi kita sebutin care atau care. Nah, care itu terdiri dari 3 kata. Clarity, accountability, dan relevan. Nah, ini akan menjadi pembahasan untuk teman-teman. Kita ngebahas tentang namanya empowerment. Pertama kita bahas clarity dulu. Ini adalah masalah klasik di rumah saya. Saya nggak tahu teman-teman ngalamin atau enggak. Misalnya, kalau saya mau pulang dari kantor, dan kebetulan saya mungkin lewatin tempat makan, atau ada food court, ada restoran. Dan saya tahu hari itu istri saya nggak masak, saya akan tanya, mau makan apa? Nah, jawabannya bisa terserah kamu aja. Sering dong, ada dong yang pernah ngalamin gini. Tapi begitu saya belikan misalnya makanan, ternyata dia nggak suka, ternyata dia nggak setuju. Nah, ini contoh saya bilang namanya inclarity. Dia bilang terserah, tapi ternyata pas saya melakukan sesuatu nggak terserah itu. Ada yang ternyata dia pengenin. Nah, tantangannya teman-teman, pada saat saya melihat sebuah proses engagement, ada loh company-company, saya harap bukan company teman-teman, itu karena tidak clear antara target, antara pekerjaan, antara apa yang harus dikerjakan, antara activity-nya, akhirnya orang itu resign. Bukan karena gajinya jelek, bukan karena engagement-nya atau culture-nya nggak asik, tapi karena nggak clear nih visinya mau ngapain. Dan confusing nih, kerjaan saya A, tapi target saya harusnya ke B. Nah, ini gimana? Dan percaya deh teman-teman, ada banyak startup yang akhirnya pindah gara-gara nggak ngerti, nggak clear apa nih yang menjadi visi ataupun alignment dari targetnya di company tersebut. Nah, ini kenapa saya sebut ini ditaruh di awal, namanya clarity. Karena yang kita expect adalah clarity itu jadi matters banget. Nah, ini contoh teman-teman, penelitian dari Factory.com bahwa 53% employee yang merasakan role clarity itu adalah pekerjaannya bisa efektifnya lebih 86%. Intention to say-nya, nah ini kita bahas tentang engagement, untuk orang start talent kita stay, itu 84%. Productivity meningkat 83%. Bahkan satisfaction sama leadership 75%. Jadi clarity itu penting banget kita taruh di awal. Sehingga teman-teman pernah dong yang main namanya apa ya, kalau kita sebutin dulu permainan ini adalah tentang pesan berbisik ya. Jadi misalnya contoh dari ada 4 orang, pesan disampaikan dari ke orang pertama, lalu ke orang kedua, nanti kan pasti ada distorsi tuh. Biasanya sampai di ujung ke orang keempat biasanya pesannya beda. Nah, kebayang nggak ini tidak di perusahaan? Kebayang nggak kalau contoh misalnya di strategic leader nih, director level, visinya nggak clear. Lalu turun ke manajer, targetnya juga jadi nggak clear, karena antara visi jadi nggak clear. Ke saya, jadi nggak clear, karena saya jadi nggak tahu nih mesti ngapain. Bahkan ke anak buah saya, tim saya, jadi actionnya juga nggak clear. Nah, ini saya bilang bahwa clarity itu jadi penting banget. Sama kayak kita main pesan berbisik tadi. Kalau ada distorsi, dan pasti terjadi distorsi teman-teman di sebuah company dengan ratusan atau ribuan employee, pasti ada distorsi. Nah, sekarang gimana caranya supaya distorsi itu bisa kita kurangin, sehingga clarity of message itu bisa sampai ke semua employee kita gitu loh. Jadi benar-benar kita bisa dapetin message itu bisa clear. Nah, clarity itu teman-teman kalau mengetesnya gampang. Coba teman-teman tanya 2 hal ini. Yang pertama, saya tahu apa yang diharapkan dari saya, dan saya tahu
apa yang saya kerjakan itu impact ke company saya. Jadi kalau saya mau ditanya tentang clarity itu, Ricky itu clear nggak sih dengan target dan tujuan dia? Tanya Ricky itu adalah gini, dan dia bisa jawab seperti ini, saya tahu apa yang expect dari saya secara jelas, dan saya tahu apa yang saya kerjakan ini impact ke company-nya apa. Contoh, saya seorang CRO, berarti tugas saya bukan number sales, tapi tugas saya adalah providing kehidupan atau revenue stream buat company saya sehingga company saya bisa berjalan dan bahkan juga bisa menggaji employee-nya. Nah, itu adalah nama impact of my company. Nah, tapi juga saya sebagai orang yang mungkin punya tim, kalau saya udah clear, saya juga tahu apa yang saya expect kalau gitu dari tim saya dan gimana saya ngebantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Nah, itu contoh yang namanya vision leads to provision. Saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan dengan resource waktu yang terbatas. Jadi untuk tes clarity selalu tanya dua hal ini. Dia tahu nggak apa yang dia kerjakan itu link ke impact company-nya apa. Dan kalau dia seorang leader, dia tahu nggak gimana yang dia expect dari timnya dan bagaimana dia bisa menolong mereka. Nah, sebetulnya yang kita bantu di klien-klien kita adalah kita mau make sure itu linkage itu dari atas ke bawah. Jadi kalau di sistem kita namanya performance itu, orang bisa ngeliat linkage-nya from the top of the organization, mau ribuan employee itu bisa kelihatan linkage-nya, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang on progress, bagaimana peran saya bisa ngebantu di target yang ini, bahkan saya bisa tahu nih, kalau saya orang target saya sendiri, saya bisa ngeliatin target-target apa yang harus saya kerjakan, A, B, C, D, saya bisa ngeliat ada matrix atau meternya, sejauh ini sekarang udah berapa persen, apa yang perlu saya apakah saya butuh bantuan dari tim lain, saya bisa collaborate seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, bahkan di sistem kami kita juga bisa melakukan proses untuk clarity ini juga di mobile. Jadi nggak ada excuse orang itu nggak clear. Bayangkan kalau kita bisa buka apps-nya, lalu kita bisa ngeliat kerjaan kita ngapain, target kita ngapain, kita bisa update secara attachment, secara take pictures, kita bisa update everything, sehingga nggak ada excuse itu nggak clear. Nah, link itu yang membuat seorang starter itu jadi apa yang harus dia kerjakan, dan dia bisa tahu bagaimana apa yang dia kerjakan itu bisa berimpact buat company dan timnya. Nah, itu kita ngomong clarity. Accountability. Nah, ini adalah angle yang menarik lagi tentang Startel. Tentunya adalah sama seperti proses di gambar ini, kita menabur, ntar kita menuai. Kita menanam, ntar kita akan memanen. Sama. Kalau Star Talents itu biasanya kita akan kasih namanya kebebasan untuk mereka berkreasi, seperti kata Steve Jobs tadi. Tapi, seperti kita juga bahas, nggak bisa serta-merta freedom as a bird. Harus ada namanya accountability, harus ada namanya tanggung jawab dari apa yang dia kerjakan. Nah, tentunya adalah kita harus bisa ngelihat bagaimana untuk menjaga Star Talent itu, kita bisa minta mereka untuk responsibility sama result mereka dengan review yang objektif. Karena yang paling berbahaya, teman-teman, mereka kerjanya bagus. Tapi kalau proses reviewnya ternyata tidak objektif, reviewnya ternyata misalnya banyak objektivitasnya, reviewnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi norma-norma apa yang dia kerjakan, bisa sangat mungkin dia tidak happy. Bisa sangat mungkin dia tidak happy, sangat mungkin dia disengage, sehingga dia akan milih pekerjaan ke tempat lain yang menurutnya dia bisa di-review lebih fair, seperti itu. Nah, contoh misalnya kayak gini, saya seorang manajer misalnya. Nah, accountability itu tuh berarti saya kan pasti dipercaya nih sama company saya. Ada waktu yang dipercayakan kepada saya, ada budget, misalnya budget entertainment, budget untuk transportasi, yang dipercayakan kepada saya, dan ada tim yang saya pimpin. Nah, ini semua kan pasti kan company expect dong accountability. Sama seperti proses counting, ada pasifa aktiva, ada sisi kiri, sisi kanan, mereka pasti berharap result. Nah, dari result itu tentunya pengen di-review. Gimana caranya ya supaya si Ricky ini, Star Talent ini, bisa tetap produce result yang bagus kalau dia bagus, atau kalau ternyata dia resultnya lagi jelek, kita bisa bantu dia supaya dia bisa mencapai apa yang menjadi targetnya dia. Karena teman-teman, pengalamanku adalah dari pembahasan aku bekerja, kita mengalami namanya cycle of accountability, atau kita nyebutnya 3R. Jadi, misalnya contoh, company sudah mencapai sebuah result di 6 bulan, atau 3 bulan sekarang nih, kita di Q1 2023. Nah, yang paling penting adalah proses reviewnya. Kalau reviewnya bagus, apakah resultnya itu baik ataupun resultnya buruk, kita bisa menentukan reaction kita atau aksi kita di kuartal 2 dengan lebih baik lagi. Yang repot, kalau result itu terjadi, tapi tidak ada proses review yang mumpuni, tidak ada proses review yang objektif, sehingga action atau reaction itu tidak bisa membawa result yang kita pengen lebih baik lagi.
Sehingga teman-teman proses review itu jadi sangat penting. Nah, accountability itu bicara circle teman-teman sekalian. Jadi circle of accountability itu ada 4 sebetulnya yang harus terjadi dan harus dilihat. Yang pertama adalah harus result related. Walaupun mungkin ada masalah tentang values, tentang gayanya seorang komunikasi, tapi ujung-ujungnya pertama kita adalah result related dulu nih sebelum kita ngomong impact-nya. Dan yang kedua harus multiple angle. Jangan lupakan kita bisa bias. Kita sangat mungkin bias, oh dia dari kampus yang sama, oh dia sama-sama fans Manchester United. Nah kita jadi bias tuh, multiple angle. Jadi penting untuk kita bisa melakukan proses review itu multiple angle. Yang ketiga adalah objektif. Harus objektif, nggak ada hard feelings, walaupun kesel sama Sedeki kemarin. Tapi pas proses pengembangan review itu harus objektif, karena kita tahu apa yang dia kerjakan, apa yang harus dia improve, dan apa yang bisa dipertahankan. Dan yang paling penting adalah frequent. Kalau suatu proses review itu cuma terjadi setahun sekali, pengalaman saya yang melihatnya adalah kecil kemungkinan orang itu bisa berubah atau aksi kita bisa diselaraskan dengan strategi yang lebih baik lagi karena ibaratnya sudah telat. Jadi saranku adalah review itu jadi lebih frequent, lebih sering dilakukan supaya kita bisa dapat data yang lebih terupdate. Nah, sehingga untuk teman-teman bisa menjaga accountability, kita nyebutnya adalah teman-teman harus punya namanya configurable performance review. Karena setiap company, saya percaya ada teman-teman 108 peserta yang hadir hari ini, pasti punya proses review yang beda-beda. Pasti punya proses yang sangat berbeda-beda antar satu sama lain. Nah, sehingga teman-teman pertama source of review-nya harus bisa 360. Jadi bisa nggak semua orang bisa melihat. Terus yang kedua, object of review-nya itu bukan cuman hanya KPI aja, tapi bisa nggak project sebentar, sorry. Project values ataupun itu bisa kita lihat. Nah, yang ketiga, beban reviewnya. Bisa nggak? Contoh misalnya kalau manajer itu reviewnya 70%, peers-nya 30%. Nah, mungkin di level lain, manajer bisa cuma 30%, peers-nya bahkan mengambil bobot lebih tinggi. Nah, itu juga bisa kita setting tuh harus tuh. Dan yang kedua adalah, yang terakhir adalah formula dan frekuensi of review. Kita mau bikin itu setiap 3 bulan sekali, setiap 1 bulan sekali. Mungkin formulanya adalah 70-30-10. Lalu formula buat teman-teman yang front end mungkin ada misalnya 40-20-20 atau 20 lagi. Itu bisa dikonfigurasi seperti itu. Sehingga teman-teman lagi pada saat melakukan proses performance review, nah ini biasanya teman-teman yang punya sakit kepala nih, buat teman-teman HR, saat ngejar-ngejar proses review, apalagi kalau masih pakai spreadsheet, ngejarin reviewnya, minta ngisi datanya. Nah, bayangkan kalau semuanya bisa lebih cepat, lebih gampang, sehingga reviewnya itu nggak telat. Saya sering banget temuin kejadian di mana start talent itu nggak jadi stay, karena proses reviewnya lama banget. Yang ibaratnya dia nggak tahu nih feedback apa nih supaya dia bisa jadi lebih. Nah, proses itu bahkan sampai 2 bulan sendiri. Nah, sementara kita make sure proses review itu bisa lebih cepat, bisa objektif, sehingga feedback buat si starter itu bisa didapatkan dengan lebih baik lagi. Sehingga kita bisa langsung tahu apa-apa aja yang perlu dilakukan oleh starter itu segera. Ibaratnya tadi, yang aku bilang 3R tadi. Dari result-nya, kita bisa review dan bisa kita lihat reaction seperti apa. Sehingga teman-teman, accountability itu balik lagi ke sini. Kita harus bisa result related, objektif, multiple angle, dan juga frequent. Terakhir adalah relevan. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, di zaman dulu, zaman saya SMP, SMA, ada namanya buku kuning atau buku putih atau yellow pages. Dulu kalau kita mau pesan makan segala macam, itu dari situ. Itu kayak semacam suatu data informasi tentang nomor telepon, perusahaan, bahkan residensial. Nah, tapi yang kita belajar sekarang nggak ada lagi saya rasa yang pakai seperti itu. Karena udah ada yang namanya internet, udah ada yang namanya platform-platform untuk memberikan informasi yang lebih canggih lagi. Nah, ini namanya relevan, teman-teman. Seorang star talent itu pasti akan punya drive untuk jadi relevan. Untuk punya drive untuk gimana caranya kita juga company harus jadi relevan. Jangan sampai kita malah ketinggalan zaman. Karena what works yesterday maybe not works tomorrow gitu. Jadi contoh nih, relevan adalah teman-teman tentu notice. Sejak pandemi kita jadi dipaksa untuk banyak hal yang harus terjadi. Yang tadinya kita nggak ngelakuinnya jadi ngelakuin ini. Contoh, kita bikin session online aja sebenarnya kan itu terjadi juga di karena pandemi. Nah, ini contoh nih, seorang Ricky misalnya. Hari ini saya working on target yang udah disepakati KPI-nya ABCD yang kita set di awal tahun misalnya. Itu wajar ya teman-teman ya, pasti terjadi dong. Kita punya target KPI-nya ABCD seperti itu. Tapi teman-teman pasti notice, tiba-tiba, ada project nih tambahan. Nah, project ini penting banget nih buat kelangsungan company kita. Rick, karena lo star talent, yuk kerjaan project ini harus nih. Ini si level yang minta. Nah, tiba-tiba
Saya yang tadinya fokus ngerjain KPI saya, ada project tambahan yang mau nggak mau saya harus ikut kerjakan. Ya nggak apa-apa buat company ini. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah nanti project ini nanti dihitung pas lagi performance review? Yang paling bikin orang marah adalah saya udah bikin kerjaan saya terlibat dalam project, waktunya saya press lagi dalam hidup saya, pas performance review, project saya nggak di-review, bahkan nggak dikasih apresiasi. Nah, itu membuat kadang-kadang starter itu jadi mau pergi. Nah, berikutnya adalah collaborate with other team. Rick, dulu lo pegang unit, bisa unit sales. Tiba-tiba, Rick, kerjasama dengan teman-teman people, yuk. Kita bikin perekrutan nih, kolaborasi dengan teman-teman JobStreet untuk kita mau ngerekrut tim sales yang baru. Saya nggak pernah kerja sama tim people sebelumnya. Terus saya dipaksa untuk jadi relevan atau dipaksa berubah untuk kolaborasi dengan tim lain. Nah, itu platform atau kita proses. Pas saya juga akan kesel karena ibaratnya gue udah pusing nih ngerjain target, gue ngerjain project gue, tiba-tiba gue dipaksa kolaborasi sama orang lain lagi. Dan berikutnya teman-teman, ini yang sering terjadi. Sangat mungkin startup itu dimutasi loh. Kan biasa ya terjadi ya, orang malah dipindah untuk ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C. Nah, yang terjadi adalah dia misalnya contoh saya seorang star talent nih, 6 bulan pertama saya kerja di function A. Nah, di 6 bulan berikutnya saya kerja di function B nih karena function B butuh saya. Tapi pas performance review yang saya bikin saya kesal dan saya jadi nggak engage adalah saya cuma di review yang di bagian A aja. Yang kerjaan di bagian B nggak di review dan sebaliknya saya cuma di review bagian B aja. Yang 6 bulan saya jumpa litan di awal tahun malah nggak dihitung. Nah, itu yang membuat seorang itu jadi nggak happy atau disengage. Nah, sehingga teman-teman, kita mau make sure bahwa, setiap project itu tercatat ya. Setiap project itu tercatat di satu platform, kita bisa melihat semua project-project yang kita lakukan, kita bisa ngeliat step by step-nya lagi sibuk ngapain aja. Lalu kita juga bisa bahkan buat teman-teman di teknologi dan digital, itu kita bisa punya pakai pendekatan model tribe atau squad seperti itu. Dan tentunya teman-teman, kalau teman-teman ternyata seperti situasi tadi, gue ternyata mesti pindah ke tim B nih, atau aku masih di tim A nih, dulu 6 bulan pertama. Nah, kita juga bisa melakukan proses review itu harus bisa lakukan. Jadi review tim A sama kepala A, review pas di tim B sama kepala B, seperti itu. Nah, itu sekilas teman-teman. Jadi untuk aku langsung ambil to the conclusion adalah, kalau kita ngomong tentang yang namanya engagement, jangan lupakan proses namanya 4C tadi, yaitu connect, lalu kita mesti ngomong care, lalu kita ngomong dengan proses yang namanya, lalu kita contribute, dan terakhir adalah kita pengen championing. Lalu kalau kita mau empowerment, make sure bahwa kita provide clarity, kita provide accountability, dan tentunya kita menjadi relevan. Nah, mungkin itu dulu sih Mas Iqbal, karena saya percaya pasti lebih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa bahas nih juga dengan teman-teman sekalian. Mungkin itu dulu dari aku sih. Oke. Terima kasih banyak Mas Riki. Wah, ini pertanyaan sih udah banyak banget ini Mas Semoga Riki. ya. Semoga ya. Udah ramai banget, nggak cuma di Q&A tapi juga di chat box juga udah ramai. Semoga membantu. Nah, ini yang pertama yang saya mau angkat ya, yang tadi Mas Riki kasih lihat ke kita itu kok saya lihat ada kemiripan juga nih sama yang JobStreet lakukan gitu, karena JobStreet juga punya ada Betul, aplikasi yang betul. ya. Berarti kita percaya dengan proses digital ya Mas ya. Yes. Betul, kita Nah, betul. saya Silahkan. mau connect ke pertanyaan kita yang pertama ya. Kalau misalnya melihat kan klien-kliennya JobStreet nih, teman-teman HR, kondisi perusahaannya juga kan pasti berbeda-beda. Masih ada yang mungkin bisa dibilang budgetnya belum sampai ke membuka platform kayak begini gitu. Belum juga mungkin karyawannya masih banyak yang kurang melek sama teknologi, masih istilah kata gaptek lah gitu ya. Masih aduh ini kok kayaknya jelimet apa ya? Terlalu riweuh gitu, terlalu administratif banget gitu. Sementara di sisi lain juga ada juga karyawan-karyawan yang masih, saya kalau misalnya ngomong ini, saya kalau misalnya nulis form ini, mengisi form ini dibaca nggak sama pimpinan saya? Pimpinan saya aware nggak? Saya malas deh berbicara gitu. Takutnya malah ketika saya bicara, harapan saya, ide saya dihargain, tapi malah jadinya judgement gitu ya, malah jadinya dikucilkan.
Atau gimana nih? Oke, Untuk oke. memulai deh Mas Riki, untuk memulai dulu untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang, budgetnya masih dipilih-pilih untuk hal lain. Pasti, thank you banget pertanyaannya, tentu saya sangat paham. Sebenarnya saya mau menyapa nih, ada teman-teman saya sini, ada orang-orang keren ya, ada Mbak Wulan Rani, lalu juga ada Mas Deli, ada beberapa teman-teman, saya mungkin nggak bisa nyapa semua, tapi you guys can learn from them. Kebetulan saya juga belajar dari orang-orang ini, yang mereka juga hadir di acara hari ini untuk menjawab pertanyaan juga tadi Mas Iqbal ya. Jadi pertama-tama adalah monggo ya teman-teman, ini pertanyaan menurut saya lebih suka diskusi bareng-bareng nih. Karena menurut saya percaya bahwa teman-teman yang di field juga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau nyata kita ada tantangan budget, mungkin nggak bisa harus punya platform seperti tadi ya. Yang baik lagi sih Mas, kalau aku ngerasa bahwa sama seperti ngelola sebuah keluarga, kita punya nggak ritual-ritual untuk yang pertama connect itu dulu. Oke, kita mungkin nggak punya platform, tapi platform WhatsApp ada dong. Misalnya untuk kita bikin ngobrol WhatsApp grup tentang tim ini, kita mungkin connect-nya bisa di situ. Lalu berikutnya, kita platform yang tadi adalah tentang care. Tahu nggak tanggal ulang tahunnya masing-masing? Itu dulu. Nggak usah yang sedetail-detail yang sampai tadi aku bilang seperti itu. Wajar kalau kita punya keterbatasan karena kita lagi sibuk bikin bisnis. Yang ketiga, contribute. Kadang-kadang kita harus jangan semua decision di kita. Si paling control freak ya, saya itu masuk pemain control freak Mas. Jadi itu kadang-kadang harus let go nih Lilo. Harus belajar untuk biarkan teman-teman yang dikasih kesempatan untuk menentukan. Guys, kita ada usul ini nih. Ada inisiatif ini. Menurut lo gimana? Biarkan mereka untuk melawan kesungkanan mereka. Karena menurut saya salah satu culture paling berbeda adalah culture sungkan ya Mas untuk engagement. Jadi coba ajak. Ini masih pakai WhatsApp ya. Jadi benar-benar kita ngomong tentang budget managing dengan cost, tapi kita pakai filosofi yang sama. Dan terakhir championing. Saya itu kalau championing Mas, waktu kita belum punya platform seperti ini, saya menggunakan email Mas, mengapresiasi. Saya email, saya tulis apa yang dia kerjakan secara keren, secara spesifik, relevan, saya BCC ke semua orang. Jadi ibaratnya seolah saya buat town hall untuk semua orang bisa baca. Dan saya kaget waktu saya resign dari sebuah company, ada tim saya yang bahkan ngeprint apa yang saya tulis di email seperti itu. Karena buat dia ini satu yang matters banget. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Iqbal, kalau orang tidak punya budget dan platform digital nggak apa-apa. Tapi teknologi itu sudah ada buat kita untuk kita bisa membuatnya tercatat. Kan secara filosofi sejarah Mas, yang membedakan antara masa sejarah dan prasejarah adalah tercatat ya tulisannya. Jadi kita sudah bisa go with that dengan proses-proses yang tadi. Itu yang kita bisa tetap connect dengan each other, kita bisa tetap bisa tetap jaga care satu sama lain selama kita bisa tahu detailnya. Lalu misalnya kita bisa juga tahu satu sama lain dengan biarkan teman-teman kita berkontribut supaya mereka juga merasa didengarkan, itu penting banget. Dan terakhir adalah kita apresiasi hal keren, kita championing, kita tahu bahwa mereka itu berarti. Itu sih Mas Iqbal. Jadi menurutku filosofinya still the same, the 4C is still the same about how to make your star employee engage, tapi regards to technology, tentu yang tadi aku share adalah tentang gimana teknologi itu bisa membantu at a certain level, tapi kalau nyata memang ada suatu constraint of budget, yes, you can have the same philosophy untuk bisa diterapkan sih Mas Iqbal, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari hal yang simpel dulu dong ya, Mas Riki ya? Betul banget, betul banget, WhatsApp betul banget. kayaknya semua punya lah ya kalau WhatsApp ya. Oke, Betul banget. kita, saya mau tanya dulu sama Mas Dimas. Mas Dimas, ada memungkinkan nggak kita bikin, salah satu pesertanya kita nanya langsung ke Mas Riki? Karena ada yang saya lihat ada yang, raise hand nih. Yes, silakan teman-teman. Yes, silahkan. Dengan Ibu atau Bapak nih? Ibu kayaknya ya, Ibu Uun. Silahkan di-unmute Ibu Uun. Selamat siang Mbak Uun, atau sore ya? Oh siang, atau sore. Ya, Silakan Mbak Uun. siang. Silakan Mbak Uun, kalau ada pertanyaan monggo aku coba bantu. Halo Mbak Uun. Mbak Uun mau bertanya atau gimana? Mau komentar? Atau mau komentar, atau mau Ya. kasih feedback, mau kasih nggak setuju juga nggak apa-apa, karena I always learn from all the interaction yang terjadi seperti ini, teman-teman. Halo. Yes, Iya. kedengeran. Ya, oke. Pak Riki, saya mau tanya nih. Kebetulan kan perusahaan saya juga baru nih, maksudnya mengenai budgeting tadi yang disebutin oleh Pak Iqbal, karena emang kita keterbatasan budget ya. Jadi untuk menambah karyawan untuk sesuai dengan jobnya masing-masing gitu agak kesulitan.
Jadi yang problem yang saya sering hadapi ketika ada karyawan baru yang masuk, mereka sering banget resign sebelum 3 bulan dengan alasan yang Oh, pekerjaannya terlalu berlebihan, oke. atau mungkin jam kerja, padahal kita sudah setting jam kerja pulang dari jam 5, tapi tetap aja mungkin mereka merasa terbebani dari sisi apa, saya kurang tahu, tapi saya Oke. sering banget menghadapi seperti itu. Oke, pertanyaan Mbak Un adalah kalau aku boleh in details, jadi aku bisa jawab lebih precise adalah Ya, bagaimana berarti ya situasi kayak gitu ya, ya? ya. Oke. Saya juga mengundang ya teman-temannya, terutama ada juga Mbak Ulan Rani di sini yang saya tahu banget gimana dia punya program probation-nya itu menurut saya keren banget ya. Mbak Ulan Rani di sini juga sudah hadir, juga monggo kalau dia mau open mic. Tapi yang saya percaya adalah gini Mbak Uun, dalam masa probation itu udah pasti ada masa-masa di mana pertama layaknya kita masuk ke sebuah teritori baru ya, pasti ada masa confusion ya. Sebenarnya situ dia perlu clarity ya. Nah, kita bisa nggak ngasih clarity di bulan pertama? Itu yang paling penting menurut saya. Kasih clarity di bulan pertama. Jadi udah pasti onboarding-nya harus efektif. Ibaratnya kalau saya masuk ke teritori ini, saya udah clear. Kalau teman-teman pernah ke Singapura pasti tahu. Kalau kita masuk ke Singapura, landing di Singapura, kita nggak gitu kehilangan arah karena semuanya clear, bener nggak? Pertama kali ke luar negeri misalnya. Kenapa? Semua informasi ada. Dan walaupun muka-muka mereka rata-rata cemberut, tapi mereka kalau kita tanya tahu jawabannya mau kemana. Nah ini sama. Jadi bulan pertama tuh kritikal banget nih Mbak Uun, justru. Ini kayak semacam break-nya. Karena kalau bulan pertamanya ibaratnya sudah disengage, sudah ada kata cueknya, atau sudah merasa bahwa oh saya cuma jadi salah satu employee yang tidak terlalu signifikan di sini, sudah pasti dia di bulan kedua bulan ketiga akan lebih berat ngangkatnya. Jadi pertanyaan saya adalah, dan kedua adalah yang saya percaya, saya balik lagi ya, saya kebetulan dulu di IBM, kita pakai ada sistem namanya mentor atau buddy. Jadi supaya ibaratnya itu nanti akan dipasangkan teman-teman baru itu dengan mentor atau buddy. Jadi mereka yang kalau mau bertanya-tanya tentang culture bisa sambil ngopi, bisa sambil ngobrol, sehingga mereka tidak punya kepikiran sendiri. Kan kebanyakan orang karena pemikiran sendiri Mbak Ul ya, kayak misalnya asumsi semua kan yang bermain kepala dia, bener nggak? Iya, Itu saya betul. ini sosmed, dunia konten-konten bilang wah lu harus gini, lu kalau begini lu bakal gini. Baik lagi lah, itu pasti di kepalanya riuh banget. Jadi perlu ada yang men-tone down, perlu ada figur yang bisa menemani seperti mentor-mentor atau kakak-kakak yang lebih senior. Nah, aku rasa sih kalau Mbak Un bisa lakukan seperti itu, saya rasa udah lebih efektif sih untuk menjaga ibaratnya apa ya, orang itu jadi tidak resign sebelum probation menurut saya gitu loh. Karena yang paling penting harus clear dulu. Bayangin kalau Mbak Un jadi orang masuk pertama kali company ini, apa nih yang pasti akan ditanya? ABCD. Jadi kayak FAQ-nya dulu dan lalu dijelasin secara basic aja. Lalu yang kedua, ada nggak sistem buddy atau sistem mentor atau kakak yang ngebantu dia untuk melakukan transisi itu? Karena tujuan dia adalah gini, gue make sure my KPI as a mentor adalah 3 bulan ini lo lewat, terlepas dari apakah nanti review lo lanjut atau enggak setelah probation, tapi lo tahu lo bisa melakukan itu dengan baik seperti itu. Itu sih Mbak Un, kalau pengalamanku sih yang bisa kita lakukan ya, tanpa ngubah suatu sistem terlalu signifikan menurutku gitu. Kalau misalnya untuk karyawan baru yang langsung komunikasi dengan owner langsung, dan kebetulan di bagian itu tidak ada mentornya karena kebetulan posisinya kosong, itu bagaimana? Oke. Nah, baik lagi berarti kalau gitu kita mesti punya namanya regular check-in, Mbak. Nah, sekarang ibaratnya gini, dia report ke siapa? Ke owner kah? Atau dia report ke manager? Misalnya contoh yang tadi Mbak Owner. bilang dia dekat sama atau linknya ke owner misalnya. Ke owner, oke. Nah, berarti harus ada yang namanya diskusi sama owner setiap bulan. Karena kan 3 bulan nih probation. Di akhir bulan pertama ditanyain, gimana si ini? Apa yang menjadi kekuatan? Tapi kan owner bisa jadi bias ya. Apa yang bisa diimprove? Jadi dia tahu bahwa ada peran HR nih, bukan menjadi polisi, tapi menjadi partnernya owner untuk make sure talent ini selama 3 bulan siap untuk menjadi employee permanen atau tidak. Bulan kedua tanya lagi, apa nih? Nah, seminggu sebelum akhir probation, tanya lagi. So, setelah ngeliat bulan 1 kamu ini plus minusnya, bulan kedua kamu bilang ini plus minusnya, wahai owner. Nah, 3 minggu kemudian kamu bilang ini. So, are we gonna go yes or no? Karena jangan sampai, again, saya tahu namanya owner ya, tiba-tiba owner merasa punya bias, dia main happy-happy aja, tiba-tiba pas terakhir dia nggak happy di bulan ke-5, bulan ke-6 udah jadi permanen, terus dia bilang, kamu sih masukin karyawan ini, ngerti ya Mbak ya? Maksud gue ya, gue bermain situasi nih. Nah, kalau kita udah punya proses tercatat seperti itu, kita bisa bilang, bahkan waktu itu Bapak atau Ibu udah bilang,
bahwa ada kendalanya seperti ini orangnya, dan Bapak bilang untuk terus. Jadi bukan kita bela diri, tapi kita belajar untuk berargumen, belajar argumen dengan data daripada hanya pakai feeling aja. Itu sih Mbak Un, menurutku sih. Oke. Kemudian Kita kasih kesempatan yang lain kali ya, Mbak Un boleh kita apa? Terima kasih banyak Mbak Un. Nanti aku akan tulis emailku. Aku tulis emailku Wah, boleh Mas itu ya. Bisa langsung terkonek Aku tulis sama Mas emailku Riki. aja. Karena yang Silakan lain email juga ke saya. Nanti kita bisa ngobrol. kita biar Silakan Mas Iqbal. Terima semua kasih ya, pertanyaan Pak. terfasilitasi ya Mbak Un ya. Thank you Mbak Oke, Un. oke. Thank you Oke. Mbak Un. Sorry. Oke, thank you. Mas Riki, ini Yes. ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin saya elaborate Rame kali ya. ya. Rame Saudara-saudara. banget ini. Oke, ini kita ngomongin star talent nih Mas Riki. Kita kan pinginnya star talent kita ya engage lah sama kita gitu kan. Ya. Nah, gimana? Nomor satu, kalau star talent-nya adalah si HR itu sendiri. Jadi istilah kata HR kan mempersiapkan semua sistemnya nih. Tapi nggak ada dong yang berusaha mengengage dia gitu kan. Siapa nih yang berusaha mengengage dia? Karena saya berusaha melisten everybody, tapi siapa yang listen to me gitu. Yang kedua, Mas Riki masih relate nih. What if ketika kita mempersiapkan sebuah kayak reward gitu ya buat kayak wah ini employee of the month nih, employee of the year nih. Tapi terus kemudian akhirnya karyawannya jadi kayak reward oriented gitu. Jadi nggak tulus lagi bekerjanya. Ini gimana menyikapinya? Oke. Satu-satu pertama soal star talent kalau HR ya. Saya mau bilang ke teman-teman, sini ada teman-teman HR boleh angkat tangannya? Oke. Karena saya dulu juga seorang HR head atau HR director. Saya sampai punya istilah gini Mas Iqbal. HR itu adalah orang-orang yang menurut saya design thinkingnya itu benar-benar unik banget. Karena kita menjadi jembatan buat antara leaders, antara staff, antara owner, antara employee, kayak gitu ya, kebayang ya. Nah, kalau star talent-nya HR gimana? Menurut saya adalah star talent HR justru HR itu harus jadi model star talent yang quote-unquote dikelola dengan baik. Menurut saya gini, karena kalau ibaratnya HR nggak bisa ngelola star talent HR sendiri, kemungkinan dia nggak bisa ngelola star talent yang lain. Kenapa? Karena HR itu model buat yang lain. Pernah kan Mas? Atau teman-teman yang HR tahu kan? HR nyuruh jangan telat, tapi dia sendiri telat. Nah itu kan yang paling nusuk tuh, sebenarnya kan gitu kan. Nggak enak jadi HR tuh gitu, apa aja kita diomongin. Kita masuk tiba-tiba orang diem. Nah sama Mas. Jadi kalau star talent HR, menurut saya justru perannya atasannya dia untuk nge-prep. Dia itu jadi benar-benar model buat yang lain. Jadi kalau orang non HR itu di-expect jadi model karena dia star talent, HR itu emphasisnya 2 kali lebih penting. Karena itu menurut saya kalau teman-teman HR star talent justru harus benar-benar dibantu supaya dia bisa perform dengan baik. Karena again, tantangan jadi HR itu kita sering banget dilihat sebagai model. Kita sering banget dilihat sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam proses culture dan value company. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas, kalau HR star talent nih berarti atasannya dia ataupun kalau dia HR director, CEO punya peran untuk make sure dia bisa bersinar dengan baik dan jadi contoh buat yang lain. Lebih baik lagi atau sangat di-emphasis. Gitu sih Mas kalau menurutku kalau tentang HR. Nah, berikutnya, kalau ternyata pendekatannya adalah dia modelnya reward mulu ya gini ya, kebayang ya yang ngejarnya kayak ngejar award mulu gitu kan. Nah, karena itu menurutku kita harus balance nih Mas. Award-nya itu apakah sifatnya sesuatu yang sifatnya performance based atau sesuatu yang sifatnya adalah value atau culture based. Contoh, performance based, si Ricky yang achieve mulu targetnya 1.000% setiap tahun. Nah, kalau dapat reward wajar, karena memang dia perform. Menurut saya gini, justru yang kita harus kelola adalah narasi kenapa award itu ada. Karena jangan sampai karena kita ngeliat si orang ini perform mulu, karena memang dia bagus, dia superstar. Contoh misalnya kayak Michael Jordan atau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kita tahu ya, mereka menang Ballon d'Or terus kan, mereka berdua ya terus tuh kalau kita main bola. Nah, tapi karena mereka emang jago banget gitu. Justru yang harus dikelola adalah bagaimana manage informasi itu ke tim kita. Karena jangan sampai karena kita terlalu mikirin perasaannya orang-orang lain gara-gara ini orang dapat mulu, berarti kita harus ngelola 2 nih Mas. Yang pertama adalah ngelola humility si superstar. Kalau gitu, kamu boleh dong ngajarin orang-orang lain supaya semua orang bisa seperti kamu. Jadi itu juga merupakan sesuatu yang namanya contribute dia.
Jadi itu juga mengajarin dia untuk kesuksesan itu nggak cuma di pala dia, tapi bisa berbagi sama orang lain. Jadi ada orang lain bisa dapat award juga setiap kesempatannya, karena dia bisa berbagi ilmunya. Dan yang kedua, itu bagaimana kita leader bisa ngembangin narasinya. Wah, contoh Mas Iqbal nih Startel nih. Mas Iqbal nih keren banget, dia menang terus award gini nih, karena dia begini. Nah, saya mau teman-teman ingat Mas Iqbal ini sebagai contoh, dan teman-teman bisa belajar apa yang bisa dilakukan Mas Iqbal dan bisa contohnya seperti apa. Jadi kita kasih pendekatan yang pas. Soalnya kalau ada orang itu ternyata ngejar award dulu, ya kita nggak usah salahin. Kita nggak usah salahin, jujur aja. Kalau ada orang ngejar award mulu, tentunya kita nggak usah salahin. Justru kita sebagai company mesti bijak nih. Dia ngejar mulu karena alasannya pengen dapat award atau alasannya pengen perform. Nah, itu harus ditanya dulu. Tapi kalau misalnya dia emang pengen dapat award dulu, ya nggak masalah. Tinggal kita sebagai HR atau sebagai pengelola culture atau engagement itu berkomunikasi dengan internal kita untuk ngebahas tentang, guys, dia dapat award karena ini. Itu sih Mas. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang dapat award mulu dan dia dicibir atau ibaratnya lah gosip kantin ya kalau bahasa saya. Gosip kantin kan. Wah, dia gini gitu loh. Nah, yang dia jadi nggak happy, dia pergi. Terus nggak ada star player lagi yang bisa ngebantu company. Yang terjadi apa? Company nggak perform, harus bikin PHK. Nah, orang-orang yang mencibir ini jadi kena PHK. Ngerti nggak? Kalau kita ngomong big picture-nya. Berarti gimana mempertahankan star talent itu yang memang pengen dapat award, nggak salah. Tapi tinggal gimana narasi itu kita kelola sih Mas Iqbal. Gitu sih. Teman-teman, thank you Wow, yang udah hadir. Ada Mbak Wulan, Bagia udah pamit nih. Thank you ya sudah hadir di sini. keren. Oke, yang menarik juga ini pertanyaannya terkait sama survei, engagement survei ini Mas Ya, Riki. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. ya. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengadakan engagement survey? Good question. Karena gini, engagement survey itu biasanya terjadi kan kadang-kadang mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali biasanya, bener nggak? Pengalaman aku yang aku tahu ya, dulu aku pegang people. Sebetulnya Mas, sebetulnya gini, dan sekali pertanyaan ingat nggak? Ada pertanyaan ada 30, bener nggak? 30, 40 gitu kan. Nah, yang terjadi adalah pertama, kita mensurvey itu terlalu lama antara frequency satu frequency waktunya. Sehingga yang terjadi di sini jadi nggak ke-capture. Yang kedua, ada yang namanya survey fatigue. Jadi begitu di pertanyaan ke-22, 23, kita udah lelah untuk isi pertanyaan. Sehingga pertanyaan kita jadi nggak objektif, adalah centang-centang aja cepet. Pernah kan ngalamin kayak gitu kan? Saya sih pernah ngisi, jadi saya tahu. Gitu. Nah, jadi terbaik caranya adalah Mas, kita bikin survei itu frequent, setiap bulan, tapi pertanyaannya 10 aja, atau pertanyaan 5 aja. Konsisten. Jadi instead of bikin dua yang cukup panjang antar 6 bulan, bikinlah setiap bulan, tapi sering. Sehingga kita bisa melihat pergerakannya. Oh, ini misalnya lagi masa-masa end quarter nih. Oh, ini masa-masa ini. Instead of kita punya longitudinalnya semester. Tapi kita bisa ngeliat, punya data lebih banyak. Nah, jadi untuk jawab engagement survei-nya, Mbak dan Mas yang tadi bertanya adalah, my preference and banyak company-company keren yang saya lihat itu bikin engagement survey itu frequent, question-nya nggak terlalu banyak, tapi sering, sehingga dia bisa ngeliat pattern-patternnya. Ini ada policy baru nih, kok orang engagement-nya turun nih, nah bisa langsung diselidikin. Daripada kita bikin 6 bulan, kita nggak tahu nih selama 6 bulan ini, apa-apa yang terjadi, kita jadi masih perlu dig down lebih detail, lebih dalam. Itu sih Mas Iqbal, kalau aku menjawab tentang engagement survey ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Dan jikalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian merasa ada masih pertanyaan yang mungkin Banyak mengganjal ya, gitu ya. sadar. Iya, jadi bisa langsung kontak-kontakan sama Mas Riki ini. Ya, Mas Riki Yes. udah cantumkan emailnya ya Ya, di Riki ya at dengan C dan K dan Y @happy5.co gitu monggo ya. banget Atau mungkin aku. bisa dilihat langsung di chat box kita. Oke, Ya, sekarang saya mau share yang silakan Mas. dari Jobstreet nih. Jadi ini sangat menarik ya apa yang disampaikan sama Mas Riki tadi ya. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin belum mendengar atau mungkin belum melihat ya di websitenya kita itu ada exclusive report tentang apa sih yang sebenarnya diharapkan sama employee-nya kita gitu ya. Nah, ini dia. Silakan Bapak Ibu feel free teman-teman silahkan scan langsung di QR code-nya nanti akan langsung tertuju ke exclusive report-nya kita ini. What job seeker wish employers new. Nah, kan kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu yang di sini lebih banyak di HR kan kita jembatan antara perusahaan dengan employer kan antara karyawan ya. Dan ini bisa dijadikan acuan juga gitu. Apa sih yang sebenarnya karyawan kita harapkan tuh? Nah, itu silahkan di scan terus langsung nanti bisa mengisi beberapa
kolom aja terus bisa langsung di-download. Nah, saya mau sedikit, kasih lihat ya apa sih sebenarnya isinya dalamnya tuh. Nah, ini dia isinya. Ternyata setelah kita mengadakan survei, yang terjadi adalah banyak karyawan yang sekarang sudah tidak lagi menjadikan salary menjadi acuan, tapi justru good work life balance. Ada beberapa, eee, mungkin beberapa karyawan kita yang "Saya naikin deh gajinya." Enggak, saya memilih untuk resign aja karena ini kerjanya ternyata misal gitu ya, eee, 6 hari sampai hari Sabtu. Karena masih ada beberapa perusahaan yang seperti itu memberikan kebijakan. Apakah, star talents-nya kita nih jadi meninggalkan perusahaan karena itu? Mungkin bisa di-consider gitu. Jadi good work life balance ini menjadi hal yang paling tinggi dalam surveinya kita. Tuh. Lalu apalagi sih yang diharapkan? Mereka mengharapkan untuk ada progres, ada career path yang jelas. Nah, oke yang selanjutnya, selain work life balance ya, slide selanjutnya Mas Dimas. Ya, untuk mencari perusahaan yang baru. Nah ini yang perlu diperhatikan juga karena kan kita berusaha untuk engage karyawan star talents yang kita nih, ternyata mereka mencari juga, ya tadi career path gitu. Saya pingin dapat role yang lebih tinggi, saya udah capek jadi supervisor, saya pingin jadi manager. Saya udah berapa tahun jadi manajer, saya pingin jadi GM. Ada juga yang memang benar-benar, ya udah saya lelah aja di sini, saya pengen cari karir progres di tempat lain, seperti itu. Jadi, ini bisa jadi, semacam awareness buat teman-teman, buat, Bapak Ibu semuanya di sini. Jika memang ada star talent-nya kita yang sudah terlalu senior, mungkin bisa kita, carikan posisi yang lebih senior karena menurut mereka seniority itu juga, penting untuk mereka. Oke, next slide, Mas. Nah, ini ada sebagian, perusahaan yang masih berpikir, "Aduh, rekrutmen proses ya orang harus harus ngikut dong, kan mereka mau join sama kita," gitu. Kalau misalnya kita ditinggalkan sama star talent-nya kita, terus kemudian kita pingin hire lagi orang-orang yang oke untuk mengisi posisi kosong tersebut, dan kita masih pakai rekrutmen proses yang terlalu panjang, dan kita menganggap, "Oh, yang penting salary-nya besar, yang penting, benefit yang kita tawarkan juga oke," maka rekrutmen proses itu nggak masalah dong kok sepanjang itu ada setelah psikotes ada ketemu sama, user, ketemu sama director, harus presentasi ini, harus presentasi itu, nggak masalah lah mereka akan mengikuti. No, itu adalah mitos, ya. Buat mereka jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka report-nya, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa proses rekrutmen juga penting. Dan berapa persen orang yang, memilih untuk, "Saya lebih baik langsung tatap muka," ya, itu 48%. Sisanya, "Aduh saya agak nggak nyaman ketika harus mempersiapkan video perkenalkan diri, itu saya nggak mau." Ada yang merasa tidak nyaman dengan itu. Nah, ini bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya akan lihat di, exclusive report-nya kita. Next slide, Mas Demas. Lalu, ya, bisa dilihat di sini journey dan experience adalah kuncinya. Bahwa kalau misalnya semakin rekrutmen prosesnya semakin, singkat, akan semakin baik. 75%, responden kita menjawab itu. Ini mungkin bisa menjadi, considering bagi kita agar rekrutmen proses yang mungkin Bapak Ibu, masih terapkan di perusahaan mungkin bisa lebih dipersingkat tapi tetap efektif, gitu. Agar kita tidak kehilangan star talent yang harusnya join, tapi nggak jadi join karena prosesnya terlalu panjang. Silakan, selanjutnya Mas Dimas. Dan yes, ini dia, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, Eee, star talent-nya mengajukan resign, maka saatnya untuk hiring adalah sekarang. Karena di luaran sana kandidat-kandidat terbaik juga sedang mencari, ya seperti yang tadi diungkapkan di awal, pada masa menjelang pembagian THR ini adalah, masa star talent itu untuk aktif mencari pekerjaan yang baru. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk Bapak Ibu mencari kalau misalnya ada posisi yang ditinggalkan oleh star talent di perusahaan Bapak Ibu, gitu. Dan
Jangan lupa manajer as ambassador ya. Jadi perusahaan tidak hanya dilihat seperti yang Mas Riki ungkapkan tadi, enggak cukup gedungnya keren, interiornya instagramable banget gitu ya. Tapi juga ada ambassador yang merepresentasi perusahaan. Apa yang terjadi ketika kandidat yang star talent ini yang dari luar berusaha join ke kita, lalu menghadapi user yang ternyata nyebelin misalnya gitu, mereka nggak akan jadi, join. Jadi, poin yang ingin saya ungkapkan adalah bagaimana perusahaan kita menampilkan seluruh karyawan adalah yang benar-benar menampilkan citra perusahaan. Jangan lupa benefitnya 360 gitu ya, yang tidak hanya menguntungkan di awal tapi juga menguntungkan, si star talent yang akan join di perusahaan Bapak Ibu nanti, itu di kedepannya nanti gitu. Jadi benar-benar, eee, sangat menguntungkan ketika join di perusahaan Bapak Ibu. Next Mas Dimas. Nah, kembali ya yang saya ingatkan adalah ketika Bapak Ibu mau melihat apa sih sebenarnya yang dicari sama job seeker di luaran sana, yang diharapkan dari perusahaan tuh apa sebenarnya. Bapak Ibu bisa langsung download reportnya, scan langsung barcode-nya, Bapak Ibu langsung diarahkan. Nah, ini Mas Demas juga sudah, menampilkan ya di, link-nya di chat box, bisa langsung diklik Bapak Ibu. Next Mas Demas, jangan lupa Bapak Ibu, ini yang saya tadi ungkapkan di awal, kita minta feedback-nya dari Bapak Ibu ya. Silahkan klik, link-nya, silahkan scan barcode-nya untuk memberikan feedback, agar kami bisa mempersiapkan webinar yang lebih keren lagi di masa depan. Nah, itu aja mungkin ya kalau, conclusion-nya jangan lupa 4C-nya dari Mas Riki, gimana kita bisa, care ya sama karyawan-karyawannya kita, agar tidak ada satu, star talent yang, akhirnya memilih resign. Dan kita bisa menjaga semua talent-talent yang terbaik di perusahaan kita, engage di perusahaan kita dan kita bisa tumbuh bersama, gitu ya. Nah, diingatkan kembali sama Mas Demas link feedback-nya tolong Bapak Ibu, itu saja mungkin, webinar kita kali ini. Saya tidak, lupa mengucapkan terima kasih kembali kepada Mas Riki, ya, yang menjadi Thank you pembicara teman-teman. kita, ya. Ya. Dan, teman-teman selain, link feedback ya, saya ingatkan kembali bisa mendownload tadi, exclusive report-nya dan please teman-teman in touch sama kita di sosial medianya kita karena webinar-webinar yang seru di bulan mendatang akan segera hadir. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iqbal sign out. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you teman-teman, sehat selalu. Bye-bye. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said